Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Akhir. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Ashari sebagai Ludira, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil menjauhkan diri dan beristirahat di celah bebatuan. Sementara itu, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan Mamang Kuraya bertemu dengan pemuda yang pernah ditolong oleh Raden Sakapalwaguna. Dan pemuda yang mengaku bernama Ludira itu menceritakan tentang nasib dan penderitaannya, tentang keluarganya yang kini berada dalam tawanan Keraton Mandini. Aku tidak mau 2 kali mengalami kegagalan. Dan jika sekali lagi aku datang dan menghadap ke Keraton Mandini dan ditangkap oleh mereka, belum tentu aku seberuntung beberapa waktu yang lalu. Belum tentu aku dapat meloloskan diri seperti dahulu. Karena itu di lereng Gunung Wukir ini, yang suci ini, aku akan mengadukan nasibku. Mengadu nasib? Ya, mengadu nasib. Aku akan memohon petunjuknya. Tapi jika aku tidak juga menemukan cara dan petunjuk untuk melepaskan serta menolong keluargaku, aku akan menghabisi nyawaku dengan pisau ini. Tidak ada lagi arti hidup untukku. Maaf. Ludira kemudian berpaling dan memandangi bunga-bunga yang tidak jauh dari perapiannya. Diraihnya bunga-bunga itu segenggam dan kemudian duduk bersila. Dengan sikap yang penuh hormat, ia menyembah ke arah puncak Gunung Wukir. Mulutnya berkomat kamit, mengucapkan doa dan puja-puji. Sementara itu Cempaka, Purbaya dan Mamang Kuraya saling pandang. Apa yang harus kita lakukan dengannya, Kek? Bagaimana menurutmu, Purbaya? Itu lagi, Kakak Cempaka bertanya pada kakek, bukan pada saya. Ya, tapi sama saja kan. Cempaka bertanya padaku, dan sekarang aku bertanya padamu. Bagaimana adik Purbaya? Apakah yang akan kita lakukan dengan Ludira? Kita coba berikan dia kesadaran. Kita ajak bicara baik-baik. Lalu persoalannya, apakah kita biarkan dia menyelesaikannya sendiri? Sepertinya dia telah menghadapi jalan yang buntu. Kita bantu. Setelah selesai kita bersembahyang di puncak Wukir ini. Begini, aku mempunyai usul. Apa itu, Kek? Kita serahkan saja urusan ini pada Prabu Sanjaya. Maksud kakek? Ya, kita serahkan urusan ini pada Prabu Sanjaya. Biar dia yang menyelesaikannya. Aku yakin beliau adalah seorang pemuda yang jujur dan bijaksana. Pemuda itu dapat mengadukan masalahnya langsung pada Prabu Sanjaya. Bukankah dia telah mengenalnya? Iya, begitu kukira baik juga. Nah, untuk sementara biarkanlah dia bersembahyang. Kalian perhatikan dan amati saja sambil istirahat. Nanti jika dia telah selesaikan sembahyangnya, kita bicarakan lagi. Kita jelaskan padanya jalan keluar untuk masalahnya itu. Sekarang aku ingin bersemedi. Silakan, kami akan menjaga kakek di sini.
saja peristiwa ini terjadi di Karangsedana, aku akan menghukum pejabat istanaku yang berbuat licik dan curang pada rakyatku. Ya, memang seharusnya lah demikian, Adik Purbaya. Oh, ada apa, Adik Purbaya? Kelihatannya ada sesuatu yang tengah engkau pikirkan. Iya, Kak Cempaka. Karangsedana. Karangsedana? Aku tengah memikirkan istana Karangsedana yang telah lama aku tinggalkan. Oh, iya. Hampir 2 minggu kita meninggalkan Karangsedana. Tiba-tiba saja aku menjadi rindu dan ingin kembali. Aneh sekali. Tidak biasanya aku merasa seperti ini. Iya, saya mengerti. Itu semua karena ayahanda telah tiada. Rakyat Karangsedana tentu tengah bertanya-tanya, kemana kepergianmu selama ini? Rasa-rasanya aku ingin sekali naik secepatnya malam ini ke atas sana dan kemudian segera kembali ke Karangsedana. Jika begitu, kita naik saja sekarang. Tapi aku tidak ingin terlalu merepotkan kakek. Jika begitu, ayolah kita segera berangkat, Purbaya. Kakek? Ayolah kita berangkat. Tapi ku harap kau mau untuk berhati-hati, Cempaka. Baiklah, Kek. Tapi bagaimana... pemuda itu? Iya, Kek. Kau lihat itu. Dia telah menyelesaikan doanya. Mari kita dekati. Anak muda, aku ingin naik ke atas sana. Tapi... ke atas sana? Ya, ke atas sana. Kau ingin berbuat ceroboh, ingin mencari mati seperti 3 orang pemuda yang tadi kutemui. Dengarlah, anak muda. Sebelum aku pergi meninggalkanmu, aku ingin memberikan satu jalan keluar untuk memecahkan kesulitanmu. Benarkah? Aku tidak akan menolong secara langsung, tapi sekedar jalan yang dapat kau tempuh. Jalan apakah itu, Kek? Katakanlah, aku akan berterima kasih sekali kepadamu, pada kalian semua. Baiklah, baik. Begini. Bukankah kau telah mengenal 3 orang pemuda yang sore tadi kau temui? Tidak, Kek. Saya tidak mengenalnya. Saya hanya sekedar tahu. Ketiganya adalah orang yang berbudi baik yang telah menolong saya. Iya. Ketahuilah, anak muda. Salah seorang pemuda yang tadi kau temui akan dapat menolongmu. Memangnya siapakah mereka itu, Kek? Salah seorang dari 3 orang yang kau temui itu adalah junjunganmu yang baru. Penguasa kerajaan Mandini, Prabu Sanjaya. Jadi salah seorang dari 3 orang yang kutemui tadi adalah Prabu Sanjaya? Iya. Nah, kau tunggulah. Besok pasti dia akan turun kembali. Kau temui dia, dan aku yakin dia pasti akan dapat menyelesaikan persoalanmu. Iya. Terima kasih, Kek. Terima kasih atas petunjukmu. Iya. Aku akan meneruskan doaku ini. Aku akan meneruskan sembahyang pada Dewa Agung. Agaknya petunjuk telah datang melalui kakek tua tadi. Terima kasih. Terima kasih, Kek. Jika begitu aku permisi. Aku akan naik ke atas sana. Jaga baik-baik dirimu. Ayo, Purbaya. Cempaka, mari, ayo. Berbahaya sekali. Janganlah kalian naik ke atas sana. Jangan khawatir. Kami dapat menjaga diri kami. Mari, Kek. Ayo. Dewata Agung, siapakah mereka itu sesungguhnya? Aku tidak sempat untuk menanyakan namanya. Nama mereka. Apakah mereka adalah utusanmu? Selamatkanlah mereka dalam perjalanan. Sebagaimana 3 orang yang terdahulu telah menolong diriku itu. Aku akan berdoa kembali. Berdoa untuk keselamatan mereka. Dan aku akan menunggu sampai mereka turun kembali. Aku harus menjumpai Prabu Sanjaya. Harus.
lebih dari setombak jauhnya ke muka. Bagaimana dengan engkau, adik Purbaya? Tidak berbeda denganmu, Kak. Karena itu, berhati-hatilah. Ayo. Lebih merapatlah kalian padaku. Jika bahaya itu datang, kita akan menghadapinya bersama-sama. Iya, Kek. Ayo. Maafkan jika kehendakku menyusahkan kalian, Kek, dan juga engkau, Kak. Apa yang kau anggap menyusahkan aku, adik Purbaya? Kegelapan malam seperti ini? Aku tidak takut dan juga tidak gentar. Sudahlah. Waspadalah terus, Cempaka. Jangan banyak bicara. Baik, Kek. Cempaka berjalan di sisi kiri Mamangkuraya, sementara Raden Purbaya berada di sisi kanan kakeknya. Perlahan-lahan mereka melangkah terus naik menuju puncak Wukir yang diselimuti oleh tabir kegelapan malam dan juga sekaligus kabut tebal. Yang berjalan di sisi kiri Mamangkuraya melihat banyak bertaburan benda-benda yang bersinar sayup kekuning-kuningan. Apakah itu benda-benda yang bersinar sayup kekuning-kuningan? Cempaka yang tidak dapat menahan rasa penasarannya bergeser beberapa tindak dan kemudian meraih benda itu. Cempaka! Cempaka, di mana kau? Di mana Cempaka, Kek? Tadi dia berada di sebelah kiriku. Cempaka! Cempaka! Kak Cempaka! Benda yang bersinar kekuning-kuningan itu menyengatnya dan rasa pedih dan sakit segera merayap ke seluruh tubuh Cempaka. Gadis itu segera melompat menghindari beberapa benda-benda yang melesat ke arah dirinya. Akan tetapi, ia tidak dapat menahan dirinya lagi dan kemudian jatuh terguling. Seluruh tubuhnya serasa kaku dan tak dapat digerakkan. Cempaka! Awas Purbaya, sesuatu yang berbahaya. Awas. Apa ini, Kek? Kita telah berada dalam kepungan ular-ular yang ganas dan beracun. Jadi apakah Kak Cempaka telah Bertahan Purbaya, bertahan. Aku akan melemparkan benda dan seluruh hewan-hewan kecil dari tempat ini. Pasang kuda-kudamu. Habis sudah hewan-hewan kecil itu kulempar. Kak Cempaka! Hati-hati, Purbaya, hati-hati. Kita tidak mengetahui medan dan situasi sekitar kita. Cempaka! Kak Cempaka! Kak! Purbaya, berhenti. Jangan jauh-jauh dari sisiku. Kembali dan mendekat padaku. Ayo, aku akan mencarinya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Cepatlah kau cari, Kek. Aku khawatir terjadi sesuatu dengannya. Ya. Kau berdirilah di sisiku. Jagalah aku. Aku akan memusatkan perhatianku untuk menggelarkan aji pendengaran saktiku. Bagaimana, Kek? Aku tidak dapat mendengar apapun di sekitar tempat ini. Aneh sekali.
Hanya kesunyian dan kesenyapan yang ada. Tempat ini benar-benar mengerikan. Jadi maksud kakek, Cempaka tidak berada di sekitar tempat ini? Entahlah, aku tidak mengerti, Purbaya. Mungkin juga ular-ular kecil itu berhasil menyengatnya. Tapi, bukankah dengan aji 4 arah pembeda gerak, kakek akan dapat mendengar desa napasnya jika ia saat ini tengah menderita rasa sakit, walaupun ia berada puluhan tombak? Ya, bahkan ratusan tombak pun aku akan dapat mendengar desa nafasnya. Apa maksud kakek? Sudahlah, tenanglah Purbaya. Kukira Cempaka akan selamat. Ya, dia akan selamat. Tapi di manakah dia saat ini, Kek? Mengapa kakek tidak dapat mendengar dan mencarinya dengan aji pendengaran sakti kakek? Entahlah Purbaya. Tapi tempat ini memang begitu aneh. Aku tidak dapat mendengar suara apapun di sekitar tempat ini. Aneh sekali. Apa yang telah terjadi dengan Kak Cempaka? Kak Cempaka! Kak Cempaka! Kak! Nah, para pendengar sekalian, apakah yang terjadi pada diri Raden Purbaya? Dan bagaimanakah dengan nasib Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir. Sampai jumpa.